Nyoto pada tanggal 6 Oktober pagi di Jalan Menteng. Ketika itu Nyoto hendak berangkat ke sidang kabinet di Istana Bogor bersama MH Lukman, Menteri Negara yang juga Wakil Ketua 1 Komite Sentral PKI. Nyoto dan Lukman sempat berdiskusi sebelum menuju Bogor. Kalau hasil sidang jelek, kita ke Bandung. Kalau bagus, kita tetap di Jakarta. Ternyata setelah sidang mereka menganggap Soekarno masih menguasai keadaan. Mereka pun kembali ke Jakarta. Seusai sidang kabinet di Bogor, sekelompok tentara membuntuti Nyoto dan Lukman. Nyoto memutuskan berpindah-pindah tempat. Sebagai tokoh PKI, Nyoto cukup berani ketika itu. Dia masih keluyuran, mungkin karena merasa PKI tidak bersalah. Nyoto mengira Jakarta adalah lokasi paling aman untuk bersembunyi. Keluar kota sama aja dengan mencari mati, katanya. Ia yakin meski berpindah tempat, Nyoto tak pernah lari keluar Jakarta. Seperti pelariannya, penangkapan Nyoto masih menyisakan misteri. Sri Windarti, adik perempuannya, pernah mendapat cerita dari Edi, supir pribadi Nyoto. Menurut dia, sang sopir merasa diikuti seseorang ketika mengantar Nyoto ke kantor. Tapi ia tak pernah memperoleh cerita detail termasuk waktu, tempat, dan tentang peristiwa itu. Irina Dayasi, anak kelima Nyoto, mengatakan ada banyak versi cerita penangkapan. Versi pertama, ayahnya ditangkap dalam perjalanan pulang dari sidang kabinet di Bogor pada 6 Oktober. Ia menganggap ini versi yang paling tidak logis karena sejumlah orang mengatakan masih bertemu Nyoto hingga Desember 1965. Sampai sekarang nasib Nyoto tak jelas, kuburannya jika ia telah meninggal tak diketahui. Ada beberapa informasi bahwa Nyoto sempat ditahan selama 2 hari di rumah tahanan militer Budi Utomo. Cerita itu didapatnya dari seorang tentara yang tinggal di mes rumah tahanan yang bercerita bahwa Nyoto ada di situ. Tapi Nyoto hanya 2 malam ada di sana. Setelah itu ia dibawa 2 orang tentara entah kemana. Itu informasi pertama yang saya terima langsung. Setelah diambil dari rumah tahanan militer, Nyoto dihabisi di suatu tempat di Jakarta. Ia menambahkan, mayatnya dibuang ke Kali Ciliwung.